Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Tika Samsyiatur Rahmah. Ana min qismil lughatil arabiyyah Arabi'ah al-alif. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang teknik pembelajaran mufradat. Nah, sebelum dilanjut ke pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pembelajaran dan apa itu mufradat agar menambah pengetahuan kalian. Nah, yang pertama adalah apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses penyampaian ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman dari guru kepada muridnya. Sedangkan mufradat adalah kumpulan atau himpunan kata dan hazanah kata yang diketahui dan juga dimiliki oleh seseorang atau etnis lain, yang mana kumpulan kata tersebut merupakan bagian dari suatu bahasa. Jadi kosakata yang dimiliki oleh seseorang adalah kumpulan semua kata yang dimengerti oleh dirinya, yang mana kosakata tersebut nantinya akan memudahkannya dalam membuat kalimat yang baru. Dengan kata lain atau dapat diartikan bahwa semakin banyak kosakata yang diketahui oleh seseorang, maka semakin banyak pula kalimat yang dapat dibuatnya, yang mana nantinya akan memudahkannya dalam berkomunikasi dengan orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. 4 keterampilan bahasa. Dalam pembelajaran bahasa itu semuanya tidak terlepas dari penguasaan mufradat. Namun walaupun begitu, bukan berarti bahwa pembelajaran bahasa itu harus difokuskan ke dalam penguasaan mufradat, karena masih ada faktor-faktor atau unsur-unsur lain yang harus dipelajari untuk mahir dalam berbahasa. Nah, sekarang apa sih hakikat dari pembelajaran bahasa? Hakikat dalam pembelajaran bahasa adalah usaha atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan agar siswa dapat mampu menguasai mufradat, menggunakannya, menerjemahkannya, dan mengaplikasikannya ketika sedang membuat kalimat, agar kalimat yang dibuatnya itu tepat dan juga benar sesuai kaidah. Nah, intinya walaupun penguasaan mufradat itu bukan berarti harus dituntut untuk hafal saja atau sekedar pemberian mufradat saja, tetapi juga dituntut untuk mengaplikasikannya atau menggunakannya baik secara tulis maupun lisan. Sedangkan menurut Muhammad Janan Asifuddin, pembelajaran mufradat adalah proses penyampaian pembelajaran atau bahan pembelajaran yang berupa kata atau mufradat, yang mana pembaharan kata ini merupakan unsur dari pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Pembahasan yang kedua, apa sih indikator yang harus diketahui atau diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran bahasa ini atau pembelajaran mufradat ini? Nah, ada 4 indikator yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah siswa mampu memahami makna mufradat. Yang kedua, siswa dapat membaca dan juga melafalkan mufradatnya, serta siswa mampu menggunakan mufradat tersebut dalam kalimat yang sempurna. Sekarang, apa sih tujuan dari pembelajaran mufradat itu? Nah, tujuannya ada 4 juga seperti indikatornya. Itu yang pertama adalah mengenalkan kosakata baru, baik dengan membaca qiraah atau dengan cara mendengarkan. Yang kedua, melatih siswa untuk melafalkan mufradat dengan benar. Karena jika pelafalan benar, maka itu juga akan melatih keterampilan berbicara atau maharah kalam. Yang ketiga adalah memahami makna mufradat dengan tepat, baik itu mufradat yang bersifat konotatif atau gramatikal, atau juga baik makna leksikal maupun makna denotatif. Nah, yang keempat sekaligus yang terakhir adalah mampu merangkainya menjadi suatu bahasa, baik itu bahasa lisan atau bahasa tulisan. Dalam
teknik pembelajaran bahasa ini ada berbagai metode dan teknik. Metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran mufradat ini yaitu ada metode langsung. Berarti di sini guru menjelaskan secara langsung. Maksudnya berbicara langsung dengan menggunakan bahasa Arab itu sendiri. Kemudian siswa nantinya memahami maknanya. Yang kedua yaitu ada metode membaca. Nanti siswa disajikan sebuah qiraah atau teks yang mana jika ada mufradat yang tidak diketahui bisa ditanyakan. Begitu pula dalam metode menulis, metode percakapan, dan metode lainnya. Untuk tekniknya tersendiri yaitu ada beberapa, yaitu bisa dengan teknik penyampaiannya itu bisa dengan menggunakan benda atau sinonim dan antonim, gerakan, konteks, terjemah, dan lain sebagainya. Namun untuk lebih spesifiknya dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan pemula, tingkatan menengah, dan tingkatan lanjut. Untuk tingkatan pemula ada 3, yaitu 1. Menggunakan nyanyian, yang kedua menggunakan gambar dan miniatur, dan yang ketiga dengar dan tiru. Untuk tingkat menengah ada 5 yaitu yang pertama adalah bermain peran, yang kedua sinonim antonim, yang ketiga mencari bentuk dasar dan juga kata intinya. Yang keempat yaitu mencari bentuk dasarnya, contohnya kata af'ala atau istamala, kata dasarnya apa. Dan yang terakhir adalah mencari atau menentukan kelompok katanya. Sedangkan untuk tingkat lanjut, yang pertama ada menjelaskan maksud dari kosakata yang telah diberikan, yang kedua mencari makna kata dalam kamus, yang ketiga yaitu menerjemahkan sebuah teks, yang keempat yaitu memilih contoh kata yang baik, dan yang kelima adalah menyusun kalimat. Nah, bagaimana sih mengevaluasi tes pembelajaran mufradat ini? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengetes pembelajaran mufradat seorang siswa, yaitu yang pertama ada aswar. Di sini aswar itu mencocokkan gambar dan mufradat. Yang kedua adalah istamal, yaitu penggunaan kata. Di sini nantinya akan disediakan sebuah kosakata untuk menjelaskan sebuah makna dari kata yang telah digarisbawahi atau dari kata-kata yang rumpang untuk melengkapinya agar kalimat itu menjadi kalimat yang benar. Yang ketiga ada at-takwin, yaitu membentuk atau merangkai huruf. Nantinya ada huruf-huruf yang dipisah, contohnya qaf, lam, mim. Nah, nanti harus dirangkai menjadi sebuah mufradat yang telah dipelajari sebelumnya. Yang keempat yaitu ada al-muawwamah, yaitu mengisi kalimat yang rumpang, di mana nantinya sudah disediakan mufradat yang sesuai. Yang kelima adalah al-mudad, yaitu lawan kata. Yang keenam al-muradif, yaitu mencari persamaan kata. Yang ketujuh ada at-takmilah, yaitu melengkapi sebuah kata atau kalimat. Yang kedelapan itu ada majmu'ah, yaitu mengumpulkan sebuah kata yang berhubungan. Yang terakhir yaitu matching atau menjodohkan antara satu dan kalimat lainnya yang telah disajikan di sana ya. Untuk media pembelajarannya itu tergantung metode atau tekniknya, bisa menggunakan gambar, miniatur, atau slide, kemudian bisa menggunakan papan tulis, kamus, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.